Kembali lagi bersama Ruang Bersama dari Lab Sosio Visip UNS. Kali ini di ruang sebelah kita kehadiran tamu Mas Fajar Hatma Indrajaya dari UIN Suka. Halo Mas Fajar, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Mbak Andin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu di ruang virtual ini ya Mas. Mungkin nanti kita bisa mengobrol banyak begitu. Nah, awal ini mungkin Mas bisa menceritakan ya, ini kan juga kebetulan juga alumni dari Sosiologi Visip UNS dan mungkin bisa bercerita pengalaman dan bagaimana kemudian akhirnya berprofesi sebagai dosen dan sekarang justru menjabat sebagai wakil dekan. Nah, ini kan juga bisa sebagai mahasiswa alumni berprestasi kami, salah satunya ini Mas Fajar ini yang kami banggakan gitu. Nah, ini mungkin bisa bercerita untuk nanti bisa bagikan ke mahasiswa begitu. Silahkan Mas Fajar. Oh ya, ya, ya saya masuk di sosiologi UNS itu tahun 1999 ya. Jadi 1 tahun pasca reformasi. Nah di UNS saya pikir ada banyak hal yang kemudian saya dapatkan. Saya sebenarnya kira-kira background saya itu sebenarnya saya anak pertama, kemudian ya tidak banyak diajak oleh bapak saya untuk ketemu dengan banyak orang. Sehingga sebenarnya saya agak introvert saya. Saya sangat introvert mungkin kalau Mas Romdon Masa tahu. iya, Sebenarnya Mas? saya lumayan introvert karena anak pertama dan anak pertama biasanya pemalu. Tapi sekarang malu-maluin juga. Malah. Tapi kemudian saya kuliah di sosiologi, kira-kira saya menemukan dunia saya kembali ya. Artinya sebenarnya saya punya di dunia pendidikan, sebenarnya saya senang ketika SD, SMP itu menikmati, mungkin SMP agak sedikit tidak menikmati, SD menikmati gitu, kemudian nanti SMA agak tertekan antara milih IPA atau IPS dulu ya. Iya, Jadi dulu cukup menjadi tekanan mau milih IPA atau iya, IPS. Jadi iya. kalau kemudian milih IPA, kira-kira saya termasuk di buntutnya. Saya bimbang, tapi bisa kira-kira masuk IPA itu. Tapi kemudian saya diberi nasihat, kira-kira lebih baik jadi kepala kucing daripada ekor harimau. Makanya kemudian saya di kelas 3, sekarang penjurusan di kelas 2 apa kelas 2 ya? Kelas 2. Kelas 2 atau kelas 1 malah. Nah, itu kemudian di SMP kelas 3 itu yang kemudian SMA kelas 3 itu yang kemudian saya menikmati IPS ya. Saya menikmati IPS dari buntut, kemudian saya jadi kepala, eee, tidak tanggung-tanggung, bahkan ada yang sebenarnya di kelas 2 itu juara favorit gitu, juara umum, tapi dia aneh, dia masuk ke IPS, tapi saya bisa kira-kira melampaui itu. Maka kemudian saya ketemu passion saya, oh ternyata passion saya itu di ilmu-ilmu sosial. Akhirnya kemudian saya masuk di sosiologi, dan di sosiologi saya mendapatkan banyak hal, saya ketemu dengan dosen-dosen yang menarik, memberikan informasi, gambaran tentang bagaimana sih membaca masyarakat, dan saya ketemu dengan banyak teori, meskipun saya susah menghafal nama itu, tapi kemudian konsep-konsepnya itu Iya, tahu, dan kemudian nanti hafal sendiri gitu ya. iya benar. Dan dari situ kemudian saya menikmati bagaimana kemudian membaca realitas masyarakat, bisa menjelaskan kalau ada masyarakat seperti ini, kira-kira penjelasannya seperti apa. Ya nulis di beberapa koran juga, masuk juga, oh, ternyata kemudian saya sudah, oh berarti ini dunia saya, begitu. Ya, terus kemudian di UNS saya ketemu dengan banyak orang juga, ada Mas Naini, ada Mas Romdon. Kira-kira saya lahir di era-era mereka itulah. Tapi mereka lebih tua dari saya, Oh, gitu ya. Terus kita iya. sempat sama Mas Naini, sama Mas Romdon dan kawan-kawan itu ya mencari juga sesuatu yang kemudian di luar sosiologi, di luar kelas. Kita mendirikan dulu adalah eh, sekolah filsafat ya, kelas malam ya. Sekolah Jadi filsafat. kita orang-orang yang sering bergadang. Saya introvert, saya
agak ketemu dengan Mas Romdon, Mas Naini itu sejak dulu ndugal kalau itu Mas Romdon itu ya. Nyulik dosen, diajak diskusi gitu. Ya saya kemudian kira-kira kena pengaruhnya, akhirnya saya lebih bisa menikmati hidup dan bisa diskusi dengan banyak orang ya. Begitulah kira-kira. Ya. Lalu Jadi sejak kapan Mas Fajar ini di UIN Sukai? Sejak tahun berapa? ya, saya sebenarnya awalnya itu saya sama Mas Romdon itu jadi asisten dosen juga. Di sosiologi UNS. Kira-kira 2003. 1 tahun sebelum lulus itu saya jadi asisten dosen. Saya ngajar teman-teman saya ngajar kakak kelas saya, kakak angkatan saya, yang tetangga saya. Saya punya tetangga sosiologi juga. Wah. Saya juga kaget juga ketemu itu angkatan berapa? 95 ya, Mas. Ya nggak perlu disampaikan ya. Ya. Saya sempat ngajar dia tapi dia juga kemudian jadi orang sukses juga. Dia ada di Kementerian Kehutanan ya. Jadi dia ada di Kementerian Kehutanan memberdayakan hutan dan sebagainya. Ya. Nah, saya mulai jadi asisten dosen, saya mulai nulis juga, saya nulis dengan Pak Derajat satu buku dengan Pak Derajat, terus kemudian yang teori kritis, yang lubang hitam ya itu. mungkin itu membingungkan ya. Ya, tapi itu pengalaman, saya pikir pengalaman seorang mahasiswa yang nulis dengan dosennya itu, saya pikir itu sebuah pengalaman yang berharga. Jadi jarang. teman-teman UNS nanti bisa kemudian melakukan itu, dan itu bisa jadi satu senjata dalam tanda kutip ya, kemudian untuk melalang kemana-mana. Terus kemudian saya keluar dari situ, saya kemudian studi lanjut di UGM 2000. Berarti sama juga ya, alumni juga. UGM juga dulu. 2003 saya belum lulus, terus ada teman ngabari bahwa ini ada lowongan dosen sosiologi loh di UIN Sunan Kalijaga. Ini hari terakhir. Dan saya kebetulan sudah punya berkasnya dan saya bisa waktu masuk. Itu masih bisa S1. Bisa S1. Saya pakai S1. Saya pakai S1. Hampir. Jadi saya masih pakai 3A. Ya, saya pakai 3A masuk itu. Enggak. Ya, begitulah kira-kira saya kemudian masuk ke UIN Sunan Kalijaga. Saya masuknya tidak di jurusan sosiologi. Di UIN Sunan Kalijaga itu ada banyak sosiologi dalam tanda kutip. Satu ya, ada sosiologi agama. Sosiologi yang kira-kira masuk surga gitu loh ya. Sosiologi agama ada teman-teman di sana di Fakultas Usuluddin. Kemudian ada sosiologi umum, dan saya tidak di situ juga. Saya di jurusan pengembangan masyarakat. Islam, ada Islamnya, jadi masuk surga juga. Jadi community development ya. Community development di situ. Jadi saya kemudian lebih banyak kerja-kerja menggunakan kerja-kerja pemberdayaan, tapi kemudian yang saya ajar, yang saya ampu tetap masih sosiologi. Jadi analisis masalah sosial. Jadi saya menganalisis problem-problem di masyarakat. Setelah itu ditindaklanjuti oleh teman-teman untuk melakukan intervensi. Saya pikir di sosiologi UNS juga ada mata kuliah intervensi ya, tidak sekedar menerjemahkan dunia ya, tidak menerjemahkan masyarakat, tapi merubah masyarakat juga. Begitu. Kalau background fokus kajian dari Mas Fajar sendiri sebenarnya apa? Peminatannya gitu. Saya tidak seperti Mas Romdon. Ini selalu ngomong saya bukan yang itu. Ya. Jadi saya orang yang kemudian tidak bisa kalau dalam soal ini ya, kalau soal kajian ya, saya tidak bisa kemudian setia di satu kajian bahwa kalau Mas Romdon kan sosiologi perkotaan, kauman lagi yang diteliti ya. Saya apapun yang kemudian aneh, ganjil di masyarakat yang perlu dijelaskan, jadi terutama masalah sosial. Jadi lebih ke masalah sosial ya. Jadi ada masalah-masalah sosial di masyarakat, itu kemudian saya coba analisis, kemudian coba saya intervensi. Jadi saya kajiannya lebih ke bagaimana kemudian ketika ada masalah, kemudian saya coba masuk ke sana untuk kemudian memberikan formula-formula kira-kira untuk menyelesaikan masalah itu. Begitu. Kalau kajian saya sebenarnya
kalau kajian yang saya tulis sebenarnya untuk tesis saya tergerak, saya kemudian fokus ke ini ya, dulu ada masalah soal terkait dengan produk Indonesia yang kemudian kalah di negeri sendiri ya, kira-kira gitu. Terus kemudian ada kelompok Islam dalam tanda kutip fundamentalis yang Fundamentalis. kemudian kira-kira mencoba melakukan perlawanan dengan ekonomi ya, saya kira-kira mengkaji soal itu. Kemudian di S3 saya menulis terkait dengan, saya kemudian kalau temanya sih perubahan sosial, saya lebih suka ke perubahan sosial karena di situ ada banyak hal yang kemudian membuat kita itu punya momen aha. Oh ternyata kayak gitu ya, ternyata berubah ya di Yogyakarta. Tapi kemudian kasusnya adalah kekuasaan raja begitu. Jadi saya menulis di background saya ternyata Jogja itu berubah. Mulai dari segi kekuasaannya sampai masyarakatnya. Dulu masyarakat rumah-rumah di Yogyakarta dulu itu hanya menghadap ke utara sama selatan. Kiblatnya adalah kebudayaan karena mereka menghormati sultan, nggak boleh nyingkuri atau kemudian ke laut selatan. Tapi sekarang masyarakat Jogja itu kiblatnya adalah jalan. Jalan itu kira-kira sumber ekonomi ya, karena toko bisa hadap ke jalan. Akhirnya saya kemudian menyimpulkan bahwa konstruksi berpikir masyarakat Jogja itu sudah dalam tanda kutip sudah berubah dan agak-agak ke kapitalis begitulah kira-kira. Jadi ada perubahan yang nggak disadari oleh masyarakat bahwa itu terjadi loh ya. Gitu. Dan itu kemudian saya tulis dan saya kirim ke jurnal begitu kira-kira. Jadi memotret Sesuatu yang aneh gitu. Sesuatu yang aneh. Jadi memotret perubahan sosial di Jogja begitu ya, Mas Fajar. Begitu Jadi ya. apakah juga dikaitkan dengan konteks agama? Karena kan mungkin spesifik karena mungkin kaitannya dengan kajian di Winsuka seperti apa gitu mungkin. Bagaimana Mas Fajar? Ya kalau yang agama itu sebenarnya di tesis saya. Kemudian yang disertasi kelihatannya nggak punya agama jangan-jangan gitu ya. Nggak ya, saya perubahan sosial saja. Yang agama itu kemudian saya lihat ya sebenarnya di S2 saya karena ada kelompok kira-kira saya cerita bahwa ada orang-orang yang melakukan perlawanan terhadap kapitalis lagi gitu. Dia menggunakan doktrin-doktrin agama. Misalnya ya jangan beli, ada beberapa ini ya ayat-ayat suci yang kemudian ayat suci Al-Qur'an yang kemudian dipotong-potong gitu ya. Epistemic lag. Jadi pengetahuannya tidak disebarkan utuh ke masyarakat tapi hanya beberapa saja. Misalnya dalam Al-Qur'an itu ada surat ada ayat walantar dongan kal yahudu walanasaro hatta tamilatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah suka kepada kamu sebelum kamu mengikuti ajaran mereka begitu. Kira-kira terus kemudian mereka bertanya kira-kira Indonesia sudah merdeka belum? Terus kemudian produk-produk yang kamu konsumsi itu kira-kira milik siapa? Milik Yahudi atau milik Islam atau apa? Jadi itu yang kemudian saya teliti ya. Ada kelompok-kelompok seperti itu yang kemudian menggunakan doktrin-doktrin agama untuk melakukan perlawanan terhadap kelompok lain begitu. Nah, saya dulu sebenarnya kenapa kemudian di UIN saya bisa masuk di UIN salah satunya karena ada mata kuliah pilihan dulu di UNS namanya sosiologi agama. Oh iya, sekarang saya masih masuk ada. Iya. Ya, saya masuk saya daftar itu secara administrasi dulu cukup ketat, diperiksa nih transkrip nilainya itu. Sosiologi yang nggak ada sosiologi agama itu nggak diterima secara administrasi. Dan kebetulan saya dulu ngambil sosiologi agama dan saya kemudian diterima. Sosiologi agama saya nilainya 4, itu agak aneh juga mungkin. Nggak ada orang yang kemudian di UNS nilai sosiologinya agama itu A gitu ya. Karena saya tahu buku referensinya dan gitu ya. Buku referensi itu bisa zaman jadi dulu kan triknya ya. Ya. Jadi dulu itu dosen menjelaskan itu kadang tidak disampaikan buku referensi secara utuh semuanya apa gitu, hanya beberapa saja. Dan saya mengamati itu terus kemudian saya ya cari buku dan ketemu apa yang disampaikan oleh dosen itu persis dengan di buku itu.
Terus kemudian ujiannya itu tidak IC, tidak menulis, tapi kemudian ini apa pilihan ABCD Hafalan. 100 soal, 100 soal. Dan soalnya itu ada di buku itu semua, makanya kalau Wah, saya ya dapat dong. A ya Yang sudah wajar dong, saya tahu sewajarnya. bukunya itu kok. Ya sudah tahu kuncinya ya Mas ya. Iya, nggak dijelaskan saya tahu juga bukunya itu sumbernya itu kok. Jadi memang kadang itu kalau ada mahasiswa itu ya pinter-pinter dicari buku apa yang disampaikan oleh dosen itu. Iya Dilacak Mas. sampai selesai. Iya benar sekali. Itu Begitu. salah satu cara ya Mas ya. Kemudian kalau terkait konteks hari ini, kan tadi sudah berbicara tesis, disertasi kajiannya seperti kurang lebih seperti itu, udah sampai ke perubahan sosial begitu. Nah, kalau konteks hari ini, nah mungkin sedang mengkaji apa nih Mas Fajar nih? Apakah juga mengkaitkan dengan konteks hari ini, pandemi seperti itu atau bagaimana risetnya mungkin Mas Fajar? Ya, ya, saya tadi beranjak atau dimulai dari masalah sosial. Ketika ada sesuatu yang kira-kira masalah di masyarakat dan kemudian saya kira-kira agak dendam gitu, saya baru bisa menulis. Saya itu termasuk yang susah menulis kalau kemudian saya tidak terlalu dendam dengan tema itu. Harus dendam dulu. Jadi ya, jadi harus dinikmati betul ketika saya itu menulis. Jadi teman-teman sosiologi itu kalau kemudian menulis sesuatu, saya pikir perlu kemudian ada unsur dendamnya atau tujuannya itu. Tidak sekedar ini sebagai sebuah syarat untuk lulus atau dapat skripsi gitu ya. Tapi ada dendamnya. Nah, ini saya menulis tentang ini yang sedang saya tulis itu tentang orang-orang yang terkena COVID-19 dan sudah dinyatakan sembuh, tapi dia sendiri ketika kemudian mau eksis di masyarakat, terutama sebenarnya pedagang ya, kemudian mereka ada label negatif, ada stigma negatif bahwa mereka masih bisa tertular, atau bahkan orang secara tidak sadar mereka mau nular atau tidak, tapi kamu pernah kena COVID, sehingga kemudian orang nggak berani beli ke produk-produk mereka. Padahal mereka hidupnya ya tergantung pada jualan mereka. Beda dengan saya, kalau kita sebagai PNS kan ya nggak mau didekati ada orang mau jaminan, tidak ya kita ada jaminan. Mereka nggak punya jaminan ya, itu dan itu banyak sekali orang-orang yang mendapati perlakuan kayak gitu ya, diskriminasi. Bahkan ada yang bilang ke saya, Mas ini gimana atau pemerintah ini dulu ketika saya katanya kena COVID, warung saya ditutup. Saya sekarang sudah sembuh dari COVID, pemerintah nggak ikut buka warung saya. Sehingga ketika saya buka warung saya, itu saya harus berjuang sendiri pelan-pelan menemukan pembeli. Sehari dulu awalnya 7 gitu, soto ini pedagang soto. 7 itu selama 3 bulan, sekarang sudah alhamdulillah sudah. Tapi butuh waktu mereka itu. Kalau mereka didampingi oleh sosiolog gitu ya, oleh pemerintah, saya pikir mereka akan lebih cepat untuk untuk kemudian bisa hidup lagi begitu kira-kira. Stigmanya masih melekat gitu ya Mas ya, meskipun sudah tidak positif begitu, tapi kan itu juga kemudian mengarah kepada bagaimana sumber perekonomian mereka sangat terpengaruh sekali gitu ya Mas. Nah kalau mungkin kalau tadi kita berbicara tentang kerja-kerja pemberdayaan, nah untuk problem semacam itu kira-kira solusi apa yang bisa ditawarkan nih ya? Mungkin Mas Fajar ada ide, pikiran untuk bagaimana mengatasi persoalan tersebut gitu Mas. Ya, yang jelas kalau yang pas COVID itu mereka sebenarnya sudah punya satu lembar surat bahwa mereka itu sudah dinyatakan sehat, tapi ternyata itu tidak menyelesaikan masalah. Bukan solusi. Makanya kemudian itu kolaborasi ya harus dengan pemerintah. Tapi yang kemudian penting juga di era seperti ini, di era daring kayak gitu, saya pikir bagaimana membuat agar pengetahuan itu kemudian menyebar lewat media sosial itu menjadi edukasi penting. Berarti. Edukasi dan itu kira-kira yang bisa. Tapi ya itu tadi ini memframing sesuatu gitu itu menjadi penting, dan yang bisa melakukan kayak gitu membuat framing kemudian membuat video itu adalah mahasiswa milenial itu, dan mereka saya pikir sangat dibutuhkan biar kemudian mereka masuk, mereka tidak sekedar menganalisis masyarakat, membaca masyarakat, tapi kemudian intervensi. Saya pikir mereka punya pengetahuan soal bagaimana menggunakan media, membuat video dan sebagainya begitu.
Iya, berarti membuat konten-konten digital gitu ya Mhm, untuk mhm proses, mhm. bagaimana kita bisa mengedukasi gitu ya, Mas. Ini menarik juga. Iya. Bagaimana kemudian, kalau Mas Fajar ini, mengampu apa di Uinsuka ini, mata kuliah Ya, pelajaran? mata kuliah SKM-nya itu, mata kuliah tetap saya itu memang agak spesifik ya, itu tadi, analisis problem sosial, analisis masalah Oh, sosial. Tapi saya ngajar itu, ada macam-macam. Dulu itu ada participatory action research, mmm. kemudian kebijakan-kebijakan penanggulangan kemiskinan. Kalau nggak salah di, sosiologi UNS ada ya, Pak Yuber kelihatannya Iya. ahlinya di bidang Iya itu. benar. Kemudian ya kebijakan-kebijakan, sosial gitulah kira-kira seperti itu sama ini, kayak metode riset kayak gitu, semacam kayak gitu. Ada perbedaan tidak, Mas Fajar, ketika dulu mungkin sebelum pandemi dengan hari ini? Mungkin kan seharusnya ada proses lapangan, kemudian mungkin sekarang tidak bisa seperti itu. Nah, itu kira-kira bagaimana? Iya betul Apalagi kan ada tadi kan ini ya, ini ya, mhm, mata kuliahnya memang terapan gitu ya. mhm mhm mhm. Yang jelas kita ndak bisa bersama-sama dengan mahasiswa atau mahasiswi, ketemu langsung itu tidak memungkinkan. Iya, Sehingga ya bagaimanapun kita harus, daring. Kalau daring, kuliah daring itu kalau kemudian, kuliah kayak gitu akhirnya kelihatannya kalau kuliah biasa itu kayaknya menguap itu, pengetahuannya itu. Makanya kemudian kalau di Jogja kira-kira ya kita yang jelas sesuai dengan kondisi mahasiswa juga. Ada iya. beberapa mahasiswa kami yang berasal dari, daerah-daerah yang tidak ada sinyal sama sekali Nah ya. itu apalagi problem. Jadi untuk ini di Jawa loh, di Jawa itu masih ada. Jadi Iya, ya mau Zoom saja itu harus ke kota gitu, 15 kilo dari mmm, rumahnya, jalannya tidak begitu bagus dan sebagainya. Makanya banyak alternatif untuk ngajar, salah satunya adalah, kita buat, ini ya, YouTube, konten-konten YouTube itu, mmm, juga, bisa seperti jadi seperti solusi. buat kayak ini iya, beberapa teori. Itu juga memudahkan dosen kalau nanti tahun berikutnya ngajar mata kuliah yang sama, itu saja diberikan. Tapi bukan itu sebenarnya yang kemudian kita harapkan kalau di Win Sunan Kalijaga, tapi ini belum begitu banyak orang melakukan. Kalau bisa itu, project kita harus berubah saya pikir, Iya. meskipun kemudian nanti pandemik ini sudah selesai, saya pikir tetap harus tidak akan kemudian balik seperti zaman dulu kala, tetap mesti akan ada, banyak hal yang kemudian berubah ya. Jadi salah satunya itu basisnya adalah berbasis pada project. Jadi kuliah kita berbasis pada project, eee, nanti output-nya adalah tulisan mahasiswa itu. Jadi, Mmm, misalnya terkait dengan analisis masalah sosial, mereka ya, dengar teori sebentar, kemudian mereka ke lapangan, mereka menulis, nanti hasilnya itu kemudian akan bisa kita bukukan bareng-bareng sehingga jadi project. Jadi ada output-nya kayak gitu. oh Dan oh, itu bisa mhm, jadi portofolio, oke. mereka, Iya mahasiswa benar, itu, mmm. gitu. Oh berarti masih ada proses lapangan ya Mas Fajar untuk Ya, ada anu proses oh lapangan, betul betul. Apalagi di bisa beberapa dilakukan? daerah ya, di beberapa daerah di Indonesia, itu memungkinkan. Mmm, Ada yang beberapa daerah itu yang masyarakatnya mungkin ada yang ngeyel begitu ya. iya, Artinya mereka nggak mau pakai, masker dan sebagainya dan mereka interaksinya biasa, tapi ada yang memang di daerah itu belum banyak, terjadi, Covid ya. Hanya di beberapa daerah memang ada yang sangat ketat. Pagi tadi itu saya menyapa mahasiswa, kami yang dari luar negeri, yang dari Malaysia. mmm, Malaysia itu lockdown, nggak boleh iya keluar iya rumah benar. sama sekali. Sehingga kemudian ketika kemudian mereka kemudian bertanya, "Pak, kita itu bahkan mau bayar UKT saja nggak bisa," gitu ya. Karena Terus benar-benar lockdown kemudian nggak bisa. kita, kalau praktikumnya gimana? Begitu ya, kita Iya, menyesuaikan dari lokasinya masing-masing. Kita nggak mmm, menuntut hal yang sama untuk semua mahasiswa. Ya kita tahu mmm, situasinya seperti iya ini. benar. Tapi mereka harus melakukan satu proyek kayak gitu. Nah itu kan memang apalagi kalau misalkan, perkuliahan terkait dengan, bagaimana mengajarkan
konteks kerja-kerja pemberdayaan, nah itu kan harus dekat dengan melihat langsung realitas di masyarakat seperti apa. Nah itu kan tantangan. Kalau sejauh ini berarti sudah membolehkan ada field study ya, dalam artian mahasiswa tetap bisa turun lapangan, tapi mungkin dengan protokol kesehatan begitu, Mas Fajar, untuk hari Ya, ini. kalau di mata kuliah saya itu nggak tahu pertemuan keberapa itu saya ajarkan tentang mata burung dan mata cacing. Wah, apa nih? Itu kelihatannya kalau dirujuk ada di pengantarnya Gramen Bank-nya Muhammad Yunus itu ya, siapa ya, lupa saya. Tapi yang jelas untuk menganalisis masyarakat itu bisa dengan mata cacing. Cacing itu nggak tahu punya mata atau tidak, tapi ketika dia mau melihat sesuatu, dia harus bersinggungan, dia harus Ya, berinteraksi dengan ya, lokasi sekitarnya itu, karena dia meraba dengan tanah, jadi dia harus dekat dengan masyarakat itu. Dia harus tentu riset lapangan. nah Riset itu. lapangan, wawancara, Nah, observasi iya, secara lebih iya detail. benar. Tapi kemudian ada mata burung. Mata burung itu kira-kira melihat sesuatu itu secara dari jauh, ya, dari jauh. Dia tidak Oke. perlu berinteraksi dengan masyarakat, tapi dia bisa Dan itu bisa melihat. Tentu ada dilakukan. kelebihan, ada kekurangannya. Salah satunya tentu melihat data statistik, kemudian Oke. dokumentasi dan sebagainya. Dia bisa menganalisis masyarakat dari kondisi-kondisi seperti itu. Ya. Observasi mungkin tidak perlu ketemu secara langsung begitu. Tapi data statistik itu sudah cukup bisa memberikan hipotesa ya, praduga-praduga yang kemudian suudon-suudon hasanah yang kemudian nanti akan ditindaklanjuti dengan pembacaan yang lebih detail lagi. Jadi dua konsep itu bisa dilakukan, mau berinteraksi atau kemudian jadi burung gitu. Mau jadi cacing atau mau jadi burung gitu. Ada alternatif metode yang kemudian juga bisa diajarkan ya Mas Fajar untuk bagaimana tidak sekedar offline gitu ya. Saya kira juga Jadi bisa. sebenarnya kuliah di sosiologi itu enak dan menyenangkan, mau jalan-jalan sambil Benar mengamati sekali. orang. Saya di belakang itu virtual background ini kan Nah, ini itu kan jalan-jalan di lokasi wisata, kemudian saya mengamati bagaimana orang-orang itu bagaimana orang-orang mengatasi situasi COVID kayak gini gitu, pandemi kayak gini itu gimana, apa yang mereka lakukan gitu, sambil jalan-jalan, sambil jalan-jalan juga foto-foto, sambil selfie. riset gitu. Iya, dan ini Bisa dilakukan. sebenarnya ya ini bentuk ini juga sih, kita memasarkan juga. Ini pemasaran kita ke banyak orang, kita masukkan ke IG kita, WA kita, sehingga orang-orang kemudian tertarik, kemana itu? Kita kan Iya secara tidak benar. langsung membantu masyarakat. Iya Gitu. benar. Mempromosikan gitu Nah, cita-cita yang begitu. ada begitu. Ya, untuk yang pertanyaan terakhir Mas Fajar, bagaimana mungkin bisa memberikan tips begitu ya untuk kan hari ini pembelajaran konteks hari ini pembelajaran daring begitu mungkin bagaimana bisa memotivasi mahasiswa agar tetap bisa antusias semangat gitu apalagi kan kendala dengan segala tadi disebutkan ada di Jawa pun juga ada problem Ya. sinyal yang tidak bisa mereka juga atasi. Nah, kira-kira bagaimana Mas Fajar silahkan. Ya, saya pikir eksperimen itu menjadi penting. Jadi mencoba bereksperimen, tapi outputnya harus jelas. Outputnya saya pikir harus tulisan. Saya pikir kalau kemudian dosen-dosen, hampir semua dosen itu kalau kemudian mahasiswanya bisa menulis, masuk di jurnal, itu sudah saya pikir diacungi jempol. Jadi saya pikir perlu kemudian teman-teman itu kalau kemudian bereksperimen di rumahnya masing-masing gitu, kemudian tetap ditulis dan itu dilaporkan. Dan itu juga saya pikir menjadi, ini juga kalau di Jogja itu kemudian ada kontrak perkuliahan. Kalau dulu, zaman dulu itu saya kalau kemudian mahasiswa bisa menulis di koran begitu, nilainya eh, bisa A per B ya, minimal A per B, bisa A dan sebagainya. Ada jaminan kayak gitu. Nah, menurut saya yang paling penting adalah bereksperimen. Dan di era COVID pandemik ini, saya pikir kita menemukan sesuatu yang benar-benar baru, yang banyak orang juga tidak ngerti ini solusinya seperti apa. Dan teman-teman sebagai mahasiswa sosiologi yang kemudian punya banyak ya perspektif, kemudian punya banyak bacaan itu, saya pikir penting untuk kemudian membaca dan bereksperimen untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Saya pikir semakin banyak masalah, semakin kita punya peluang untuk berbuat baik.
Iya, Begitu, semakin benar. ya kita punya manfaat kepada masyarakat. Jangan sampai ketika kemudian ada banyak masalah di masyarakat kita malah diam saja, kita terlena begitu. Tapi itu adalah saya pikir peluang bagi kita untuk bereksperimen menciptakan model-model begitu ya. Kalau kalau nggak ada masalah, saya pikir masalah sosial itu juga itu yang malah kemudian menjadi penghambat kita. Saya pikir begitu. Saya pikir orang-orang macam misalnya Muhammad Yunus itu kan menemukan Grameen Bank itu sebagai sebuah alternatif cara berpikir yang berbeda. Kalau karena masyarakatnya tidak diperbolehkan akses untuk ke bank, masyarakat miskin, maka kemudian dia membuat bank untuk orang-orang miskin ya. Dia membalik cara berpikir masyarakat secara umum gitu, dan orang-orang sosiologi itu saya pikir punya banyak kompetensi untuk melakukan rekayasa sosial, uji coba, eksperimen, dan nanti ditulis dan itu dilaporkan kepada dosen, kepada masyarakat lewat jurnal, lewat artikel di surat kabar, saya pikir itu menjadi penting. Terkenal, populer, dan masuk surga. Jadi peluang malahan ya Mas ya untuk bisa menumbuhkan sikap Ya, kritis mahasiswa begitu ya. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Fajar sudah menyempatkan waktu bersama Ruang untuk bisa berdiskusi bersama. Kami ucapkan terima kasih banyak. Mungkin selanjutnya mungkin kita harapkan juga bisa berkolaborasi begitu ya dengan bagaimana tadi menarik kajian-kajian dari apa yang sudah Mas Fajar sudah geluti di Winsuka, nanti mungkin bisa apa namanya, kita bisa berkolaborasi begitu ya Mas untuk selanjutnya. Itu saja dari kami, terima kasih, saya akhiri Mas Fajar nanti atas waktunya.